Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang insya Allah mudah-mudahan menjadi saksi bagi kita di hari kiamat bahwa kita menggunakan waktu, nikmat dan karunia Allah di jalan-jalan yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain ayat-ayat Al-Qur'an, maka yang juga hendaknya kita kaji dan kita pahami adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Ya, beruntunglah, ya, berkahlah, bahagialah seseorang yang mendengarkan sabda-sabdaku, lalu memahaminya, lalu menunaikannya sebagaimana yang dia pahami. Maka mendengarkan, membaca, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW juga bagian dari amal soleh yang sangat besar manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, kajian kita ya akan mengambil satu hadis yang mengandung ya sebuah pelajaran tentang bagaimana kita meraih keselamatan. Ya, kita baca hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siapa Ummu Salamah? Ya, di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita, ya. Sebab istri Rasulullah, ya, sebagaimana kata Allah, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri beliau adalah ibu bagi mereka, ibu bagi orang yang beriman, ummul mukminin. Ya, qalat, Ummu Salamah berkata, ma kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu. Ya. Tidaklah Rasulullah SAW keluar dari rumahku sama sekali illa, kecuali. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan perkara yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lakukan. Illa rafa'at tarfahu ila sama, kecuali dia mengangkat pandangannya ke langit, faqala, lalu dia berkata, Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rawahu Abu Daud, riwayat Abu Daud, wa Tirmidzi, at-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa Ahmad. Hadis sahih. Ya, hadis ini secara sederhana mengandung pelajaran. Salah satu doa yang kita baca ketika keluar rumah adalah doa yang dibaca Rasulullah ini. Ya, meskipun ini mungkin belum terlalu populer ya. Ya, ada yang pernah baca doa ini kalau keluar rumah. Biasanya kalau keluar rumah baca apa kita?
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Ya harusnya ditambah lagi nih doanya atau divariasikan. Kita kadang-kadang kalau udah hafal satu doa itu aja mantengnya. Ya, kalau ditanya doa tidur apa? Wah, hafal bener. Bismika Allahumma ahya wa amut atau amutu wa ahya. Padahal ada lagi doa tidur banyak, bukan cuma itu. Ya, ada lagi doa tidur yang mau tidur tuh yang sangat bagus. Apa Pak doanya? Ya, kadang-kadang kebaca juga enggak. Bismika rabbi wada'tu jambi. Ya. Wa bika arfa'u. Ya Allah, dengan namamu aku letakkan pinggangku dan denganmu aku bangun dari tidurku. Ya, fa in amsaka nafsi farhamha. Wah, itu kalau tidur dengan doa itu ada satu rasa yang agak berbeda. Kalau ternyata engkau matikan aku, maka sayangilah. Wa in arsaltaha fahfadha. Kalau ternyata engkau nanti bangunkan aku kembali, hidup kembali seperti biasa, maka lindungilah. Kama tahfadhu bihi ibadakas sholih. Sebagaimana engkau jaga hamba-hambamu yang soleh. Nah, itu doa yang sangat bagus sekali kalau kita baca. Ya, cuma kita kadang-kadang pengen yang simple-simple aja, yang udah kadung hafal. Ya, sama nih doa keluar rumah juga kalau kita baca ini sangat bagus dia. Ya, maknanya bagus, kesan dalam hatinya bagus. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Ketersesatan. Ya, jangan sampai kita jadi orang tersesat au udalla atau disesatkan. Au azilla au uzalla. Jangan sampai aku berlindung kepadamu ya Allah dari ketergelinciran atau digelincirkan. Au azlima au udlama. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kezaliman. Maksudnya kezaliman, aku berlindung jangan sampai aku berbuat zalim. Au uzlama. Jangan sampai juga aku dizalimi. Au ajhala au yujhala alayya. Aku juga berlindung dari perbuatan bodoh. Au yujhala alayya, atau dibodoh-bodohi. Atau mendapatkan perlakuan dari perbuatan bodoh orang lain. Nah, itu sebuah hadis dan doa yang maknanya sangat bagus sekali. Dan ini juga kalau kita perhatikan dan kita dalami, mengandung makna tentang keselamatan. Ya, bagusnya memang juga doa-doa itu ya hendaknya diiringi dengan sikap dan perbuatan sebagaimana yang kita minta sama Allah. Ya, jangan sampai doa kita itu berbeda dengan sikap kita. Doa kan artinya minta kan? Ya, di antara doa yang sering kita baca setiap hari apa? Dalam surat Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita minta diberikan petunjuk. Ya. Di antara makna petunjuk apa? Hidayah. Di antara makna apa? Hidayah, penjelasan, keterangan, pemahaman terhadap ajaran Allah. Agar kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak. Begitu kan? Kita minta berarti kan? Lalu ada orang ngajak pengumuman hari Minggu pagi, ya, akan ada pengajian pembahasan hadis ABCD. Itu artinya apa? Petunjuk bukan? Petunjuk. Di sisi lain kita minta, ya Allah beri saya petunjuk. Kalau mau sinkron, kita udah minta, lalu tiba-tiba ada ajakan untuk mendapatkan petunjuk. Mestinya semangat apa males? Semangat. Cuma kadang-kadang antara doa dan sikap tidak sinkron. Kita minta petunjuk tiap hari. Diajak ngaji bawaannya ogah. Tahu nggak ogah? Harusnya
kalau udah minta petunjuk, diajak ngaji semangat. Karena apa? Tiap hari kita minta. Sama tuh seperti ada anak-anak ya, biasanya kan anak-anak itu atau kita lah ya, mungkin masih ada orang tua suka minta kan, ya Bapak beliin sepeda dong, beliin motor. Tiap hari kita minta, belum juga dibeliin. Suatu kali bapaknya bilang, "Nak, yuk kita ke toko dealer motor." Kira-kira semangat gak? Semangat lah, tiap hari dia minta. Gak mungkin dia tiap hari minta dibeliin motor, ketika diajak ke toko dealer motor untuk beli motor, oh gak mau, saya mau mancing, saya mau main sama temen, gak ada. Ya, maka antara doa dan sikap perilaku kita mestinya sinkron, agar doa itu juga betul-betul memberikan makna. Ya, kita minta petunjuk kepada Allah, maka ketika ada yang mengajak kita untuk dapat petunjuk, kita semangat. Ya. Sehingga apa? Allah ngasih kita petunjuk. Nah, doa ini juga selain tentu sunnah kita baca, bagus kalau kita baca, kita hafal ya. Insya Allah kalau kita baca tiap hari, mungkin awalnya baca, lama-lama hafal. Begitu ya. Ini juga mengandung makna tentang keselamatan. Baik, pertama tentu yang harus kita pahami tentang konsep keselamatan yang dimaksud. Ya, kita seringkali kalau udah berbicara tentang keselamatan fisik, keselamatan zahir gitu kan. Ya, kalau di proyek-proyek jelas tuh ya. Apa tulisnya kalau orang-orang proyek? Utamakan keselamatan. Itu biasanya pemahamannya keselamatan fisik. Meskipun tentu itu tidak masalah. Kita juga ingin selamat. Tapi konsep keselamatan dalam Islam itu holistik, menyeluruh. Ya, bukan cuma keselamatan zahir dan keselamatan duniawi, tapi menyeluruh, keselamatan dunia akhirat. Ya, keselamatan zahir dan batin, pemikiran dan keyakinan, akhlak dan pergaulan. Kita ingin semuanya selamat. Ya. Dunia selamat, tapi akhirat nggak selamat. Agama kita rusak. Hakikatnya belum selamat. Kita ingin ngejar selamat dunia, selamat akhirat agama, tapi juga kita pengen dunia kita selamat. Fid dunia hasanah, ya. Zahir kita selamat, alhamdulillah kita selamat dari penyakit ini. Batin kita sakit, nggak selamat, ya. Pemikiran juga begitu, mesti kita selamatkan pemikiran kita. Ini jangan dikira sekarang ini zaman modern gini orang pemikirannya banyak yang lurus. Orang aneh-aneh, seaneh-anehnya masih ada yang ikut. Ya, bayangkan orang ngaku bisa ngomong sama semut. Apa tuh makoli ada yang ikut. Pemikiran itu juga harus kita selamatkan. Ya, harus kita selamatkan karena orang kalau udah pemikirannya rusak, ya, hidupnya juga akan sangat rusak. Ya, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang rusak. Ya, pemikiran bahwa kemuliaan ada pada pangkat, jabatan, popularitas, dan itu kan pemikiran asalnya. Harus kita selamatkan. Belum lagi keyakinan, akhlak juga pasti harus kita selamatkan. Ya, moralitas, mentalitas. Ya, jangan cuma sekedar slogan, ya, mental harus kita perbaiki, tapi rusak. Pergaulan juga harus kita selamat. Jadi keselamatan dalam konsep Islam adalah keselamatan yang menyeluruh. Ya, jangan hanya kita terbatas pada satu aspek dan bagian keselamatan. Baik, kita coba pahami lagi bagian-bagian dari doa Rasulullah ini. Pertama, sebagaimana umumnya doa, ya selalu Rasulullah kalau minta perlindungan, umumnya beliau akan membaca Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya, maka ini satu hal yang harus menjadi keyakinan kita, ya, bahwa perlindungan kita, permohonan kita hendaknya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam akidah kita, baik kebaikan maupun keburukan hakikatnya berasal dari Allah.
Ya. Hakikatnya berada dari Allah. Orang sehat dari Allah, sakit pun dari Allah. Untung juga dari Allah, rugi juga dari Allah. Damai, aman dari Allah. Ada bencana yang sangat berat, itu juga dari Allah. Cuma ya, kalau diperhatikan, dan ini para ulama menyatakan baik dalam Al-Quran atau dalam hadis, ya, berdasarkan adab, keburukan itu tidak disematkan kepada Allah. Ya, jadi lihat bagaimana orang muslim itu menempatkan diri dengan baik. Ya. Keburukan, bencana itu tidak disematkan kepada Allah. Tapi kalau kebaikan akan disematkan kepada Allah. Coba perhatikan surat Al-Fatihah baik-baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat. Engkau beri nikmat pada mereka. Jadi engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang dimurkai. Ya. Kalau disesuaikan dengan redaksi sebelumnya, harusnya bahasanya jalan orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai. Paham nggak? Jadi bahasanya dikasih bahasa pasif, dimurkai, orang yang sesat. Padahal ya, kalau mau pakai bahasa yang lurus tadi, orang bukan jalan orang yang engkau murkai, yang engkau sesatkan, gitu ya. Atau doanya Nabi Ibrahim, atau perkataan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu apa? Fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Lihat bahasa Nabi, adabnya. Jika aku sakit, dia tidak mengatakan jika engkau membuat aku sakit, tidak. Maka engkaulah yang menyembuhkan. Padahal betul begitu. Kalau kita sakit dari siapa? Dari Allah. Tapi bahasa Nabi Ibrahim, kalau aku sakit maka engkaulah yang menyembuhkan. Itu bahasa adab, ya. Dari katakan para itu adab kepada Allah. Keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah, meskipun keburukan atau kebaikan dari Allah. Kenapa demikian? Karena Allah tidak punya sifat buruk, tidak punya sifat zalim. Kalaupun Allah datangkan keburukan, bencana, kesulitan, hakikatnya yang Allah kehendaki adalah kebaikan. Maka kita kalau mengalami keburukan, ya, tinggal kita cari kebaikan apa yang akan saya bisa ambil dari keburukan yang saya alami. Saya sakit, bisa jadi ini cara Allah agar saya bertaubat, agar saya terhindar dari maksiat. Coba kalau sehat, kemarin sehat, bawaannya dugem terus, ke diskotik terus, sakit jadi terhindar, gitu ya. Dan agar saya lebih dekat kepada Allah, sering zikir, sering istighfar, dan seterusnya. Baik, karena itu kaidah yang berikutnya, kalau kita mohon perlindungan dari segala keburukan, kalau kita ingin keselamatan dari segala keburukan, maka yang paling utama dan paling pertama, ya, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan lagi-lagi, jangan sekali-kali kita cari perlindungan kepada dukun, peramal, orang pintar, dan lain-lain, macam-macam. Seorang muslim ketika ingin berlindung, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah, minta pertolongan Allah. Ya, maka itu pun harusnya tiap hari, ya. Paling bagus kalau setiap hari kita baca zikir pagi, zikir sore. Itu salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan. Ya, jadi ada kisah, ya, ini pernah saya baca dan cukup dikenal di negeri Arab, ya, di Arab Saudi. Itu ada seorang anak gadis, entah bagaimana disekap gitu sama sekawanan pemuda, ditaruh di bagasi mobil, ya. Entah bagaimana juga, apakah bercanda atau serius, lupa itu dia buka. Sehari 2 hari ada di bagasi. Ya lumayan, ya. Tapi pas ketika dibuka, itu anak masih segar bugar. Ya. Ketika ditanya, apa yang kamu lakukan?
Ya saya udah biasa setiap hari zikir pagi, zikir sore. Ya, jadi itu insya Allah akan memberikan perlindungan yang baik bagi kita. Maka minimal setiap hari itu kita baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, minta doa-doa, zikir-zikir yang terkait perlindungan. Ya, apa di antara zikirnya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Baca itu. Ya, jangan lupa tiap hari. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, baca tiap hari habis sholat subuh atau pagi, atau kita mungkin sambil jalan ya di kereta, daripada bengong, daripada apa, selesaikan zikir-zikir kita. Itu hal yang akan sangat banyak membantu kita untuk dapatkan perlindungan. Apalagi sekarang ya, musibah bisa dari mana-mana saja. Kadang-kadang tidak terduga ya. Minta selalu al-afiyah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah cukup. Ya, nggak perlu kita nyimpen jimat, wah saya sih punya nih pegangan ya keris misalnya apa. Ya, itu sudah jangan lagi kita jadikan sebagai sandaran untuk mendapatkan perlindungan. Cukup dari kita perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Allahumma inni a'udzubika, bukan Allahumma a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udallah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Ketersesatan dan disesatkan. Nah, ini yang kalau kita lihat bagaimana doa Rasulullah, perlindungan yang paling Rasulullah pertama minta apa? Minta selamat dari kesesatan. Kalau kesesatan ini konteksnya bukan fisik dan materi, tapi keimanan, keyakinan, agama. Ya, karena itu kita harus memahami ya musibah, keburukan yang paling besar dalam hidup kita kalau menimpa agama. Kalau menimpa agama. Meskipun kalau orang kurang-kurang ngaji, kurang-kurang paham, ini akan dijadikan urusan kesekian. Ya, udah banyak agamanya yang rusak, santai saja dia. Tapi kalau orang paham, maka yang paling penting jangan sampai menimpa agama kita. Ya, makanya di antara doa Rasulullah juga dalam kesempatan lain apa? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Ya, kita betapa sering musibah kita menimpa agama kita nggak kerasa. Apa misalnya musibah menimpa agama? Sholat ketinggalan, tidur kesiangan. Musibah bukan? Musibah, cuma kadang-kadang orang cengar-cengir aja dapat musibah. Ya, sekian lama nggak baca Al-Quran, itu musibah sebenarnya. Cuma kita nggak sadar. Ya. Anak-anak melawan orang tua, musibah itu. Jangan dikira itu enggak musibah. Perbuatan maksiat itu musibah. Ya, karena menimpa agama. Melanggar ajaran Allah itu musibah. Kenapa musibah? Ya karena tidak ada pihak yang paling dirugikan ketika seseorang melanggar ajaran Allah kecuali dirinya. Allah tidak dirugikan oleh kemaksiatan kita. Maka yang kita inginkan selamat agama kita. Apalagi kalau sampai rusak agama, hilang keyakinan, rusak keyakinan, wah itu kesesatan yang berat. Dan sekarang ini ya di dunia medsos, dunia terbuka, orang bisa ngomong apa aja. Ya kalau lihat di TikTok itu orang ngomong aja, ada yang nggak percaya akhirat, ada yang nggak percaya surga neraka. Ya, katanya apa? Surga neraka itu adanya di hati kita. Ya, kadang-kadang bahasanya keren-keren, bagus-bagus. Nggak ada tuh surga neraka yang beneran tuh nggak ada. Itu kan kalau orang nggak paham segala macam akan ke bawah. Oh kalau gitu nggak ada hari akhirat ya, dan seterusnya. Ya, atau ada kemarin apa peristiwa Isra Mi'raj tuh nggak ada. Yang Rasulullah sampai jalan sampai itu nggak ada. Itu cuma apa gambaran dan seterusnya. Itu ya, kesesatan yang dikemas dengan kemasan-kemasan yang sangat indah. Ya, maka ini juga harus kita waspadai. Jangan sampai kita
tersesat. Sebab yang Allah perintahkan bagi kita adalah apa? Beribadah tapi di jalan yang benar. Itu yang sering saya katakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Inilah jalanku yang lurus, ikuti, jangan ikuti jalan yang lain. Berarti bukan cuma soal kita ibadah dan taat, tapi lurusnya amal kita, lurusnya ibadah kita. Ya. Termasuk juga ya, tidak selamatnya bagaimana orang tidak selamat kalau dia berperan menyesatkan orang lain, baik langsung atau tidak langsung. Ya, hati-hati juga kita dengan ucapan, tindakan. Kadang-kadang ringan, buat apa sholat? Yang sholat juga korupsi, yang sholat juga miskin, segala macam. Bisa jadi ada orang terpengaruh. Kalau gitu buat apa saya sholat? Dia nggak sholat gara-gara orang itu. Itu bahaya sekali. Bukan cuma berbahaya buat kita, bahaya buat orang lain. Dan dosanya akan kita yang tanggung. Ya, jangan sampai kita jadi sebab orang lain sesat, baik langsung atau tidak langsung. Maka hati-hati juga menyebarkan info berita yang salah, sehingga orang mengambil kesimpulan yang salah. Ya, sekarang banyak beredar tuh di internet. Ya, anak nggak harus bakti sama orang tua. Kenapa? Karena anak nggak minta dilahirkan, itu bahasanya. Ya, banyak tuh kayak gitu, dan itu bisa mempengaruhi sebagian orang. Ya, nggak ada itu nggak harus kita bakti sama orang tua. Kita nggak minta dilahirkan kok, dan seterusnya. Istri nggak harus taat sama suami, itu penindasan. Banyak kayak gitu. Ya. Kalau kita sebarkan, lalu ada orang akhirnya melawan orang tua, melawan suami dan seterusnya. Ya, itu kesesatan yang double buat kita, sudah bermasalah dan juga menimbulkan kerusakan pada orang lain. Dan kalau itu terjadi, hakikatnya kita tidak selamat. Ya, maka dalam konteks ini ya jangan mudah kita terpedaya oleh tipu daya yang menyesatkan dari jalan Allah. Jangan mudah. Ya. Karena itu bekali diri dengan ilmu, pemahaman yang baik. Ya, jangan sampai terpesona dengan ucapan, "Oh, hebat ini orangnya." Padahal kata-katanya mengandung kesesatan. Ya, kata-katanya menyimpang dari ajaran Allah. Ya, dia cuma ambil 1-2, mengutip 1 ayat, dia lupa dengan ayat-ayat yang lain. Ya, makanya sangat butuh bimbingan para ulama. Para ulama itu udah mempelajari Al-Quran dan hadis dari berbagai aspek, lalu disimpulkan. Kalau cuma satu saja, ya memang sangat mungkin sekali kita ya melakukan pemahaman yang berbeda. Ya, contohlah 1 ayat yang mungkin sering kita baca, wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Sangat mudah disimpulkan, kalau begitu sholat tujuannya untuk ingat Allah. Berarti kalau sudah ingat Allah nggak perlu sholat. Gampang saja kan disimpulkan. Tapi apakah ada ulama yang menyimpulkan demikian? Tidak ada. Ya. Tetap sholat harus dilakukan. Ya, contohnya apa? Rasulullah. Siapa yang paling mengingat Allah? Ya beliau. Apakah beliau berhenti sholat? Tidak pernah berhenti sholat. Sampai akhir hayatnya sakit-sakit, beliau sholat sambil duduk, sholat. Ya, bahkan ikut datang ke masjid, beliau sholat sambil duduk, mengimami sambil duduk, dia sholat. Tidak berhenti sholat. Lalu ada orang sebagian mengatakan, oh saya makomnya beda, udah ma'rifat, nggak perlu sholat. Sesatlah akhirnya. Ya, maka miliki pemahaman yang benar. Terus belajar, bekali diri dengan ilmu agar nggak mudah kita terombang-ambing tadi. Kalau sampai kita lemah pemahaman, gampang terbawa. Maka biasanya orang yang jauh dari majlis ilmu, lalu ada tawaran ini itu, gampang terpengaruh, gampang. Ya. Dan bedanya sekarang pada zaman dulu, kalau dulu kita sering dengar kisah kaumnya Fir'aun yang beriman diapakan? Dihukum mati. Ya, ada ashabul ukhdud, orang-orang zalim yang bikin parit lalu disiapkan kayu bakar, dibakar di kobaran api. Lalu orang-orang yang beriman tinggal suruh pilih. Kamu mau terus beriman, lompat ke kobaran api. Kalau mau selamat, balik kepada kekufuran. Zaman dulu begitu. Tapi mereka dasar imannya kuat, sudah.
Yang penting iman tetap dipegang walaupun mereka terbakar. Ya. Zaman Rasulullah, para sahabat awal-awalnya ketika ingin beriman disiksa. Bilal kita tahu bagaimana kisahnya. Ya, Ammar bin Yasir, bapak ibunya persis di depan matanya dibunuh. Kayak begitu dulu orang mempertahankan iman. Keras. Tapi kalau sekarang mungkin gak ada yang kayak gitu. Kalaupun ada mungkin sangat sedikit dan akan dapat perlawanan besar. Sekarang ini yang banyak apa? Cara-cara yang lembut, cara-cara yang halus, yang kadang-kadang gak kerasa, tapi mengajak orang pada kesesatan. Ya, itu diibaratkan, ya, apa dulu seorang ustadz itu mengumpamakan ibarat kita seekor kera, ya, diuji dengan katanya apa, angin bohorok dengan angin sepoi-sepoi gitu ya. Nggak tahu angin bohorok itu apa ya, angin ribut lah ya. Seekor kera naik pohon, ada angin ribut, kenceng nggak dia pegangannya? Kencang, nggak jatuh dia, kuat karena dia kencang pegangannya. Anginnya angin ribut, anginnya kencang, tapi yang ada angin sepoi-sepoi. Asik pulas tidur, lepas pegangannya, jatuhlah dia. Kurang lebih gambarannya sekarang seperti itu. Ya, banyak yang halus sekali. Ya, belum lama saya baca di internet ada seorang wanita yang ringan aja ngomong, saya kemarin muslim sebenarnya, cuma cowok saya non muslim. Ya udahlah, saya masuk agama cowok itu agar saya bisa enak kok, kata dia begitu. Bahasanya santai saja. Meninggalkan agama bilangnya enak kok. Itu halusnya tawaran dan ajaran kesesatan kayak gitu sekarang. Ya, dari yang ringan-ringan sampai yang berat-berat. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya, dari menyesatkan dan disesatkan. Kemudian yang kedua, au azilla au uzalla. Kita mohon pada Allah dari apa? Ketergelinciran, ya. Maksudnya kitanya tergelincir atau digelincirkan. Ya. Zallah namanya. Dalam kehidupan itu ada yang namanya zallah. Yang paling ringan tuh seringnya zallatul lisan. Apa zallatul lisan tuh? Kalau orang sekarang bilang keseleo lidah. Ya, apa bahasanya? Slip apa? Slip tongue, ya. Keseleo lidah. Kita kan sering kalau ngomong salah. Itu namanya zallah. Ya. Keselip. Tergelincir. Biasanya hal ini tidak terduga. Ini juga yang harus kita waspadai, ketergelinciran. Ya, ketergelinciran. Ya. Artinya apa? Bisa jadi kalau tadi kan orang tersesat, ahli maksiat. Ya, jangan kemudian saya mau enggak kok tiap minggu saya ngaji. Saya sholat alhamdulillah, ngaji alhamdulillah. Nah, di titik itu jangan orang merasa aman. Apalagi udah pasti, saya udah pasti surga dah, ya. Udah saya ikuti, ya, dan seterusnya. Tidak. Seorang muslim hendaknya selalu waspada. Tetap harus ada rasa takut. Ya. Bahkan justru semakin orang dekat kepada Allah, semakin besar rasa takutnya. Semakin besar rasa takutnya. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an, kurang apa dia Umar bin Khattab. Ya, ketika Rasulullah sering berbicara tentang bahaya orang munafik, Al-Quran juga sering berbicara tentang bahaya orang munafik. Ya. Dan kemudian Rasulullah tidak memberitahu siapa aja orang munafik di tengah masyarakat Madinah. Cuma ada satu sahabat yang tahu, yang Rasulullah beritahu data-data orang munafik. Siapa namanya? Abu, siapa yang tahu? Sahabat yang dikenal sahibus sirri Rasulullah SAW, pemilik rahasia Rasulullah SAW. Siapa namanya? Hudzaifah ibnul Yaman. Itu apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Sering dia dekati Hudzaifah. Hudzaifah, nama saya ada enggak? Ya, kalau bahasa kita, nama saya ada dalam list enggak? Gitu ya.
Saking Umar bin Khattab khawatir dirinya jadi orang munafik. Sampai karena suatu diriwayatkan karena sering didesak, akhirnya Hudzaifah bilang, kamu nggak ada, tapi ini terakhir kali. Selain ini kamu nggak boleh nanya lagi, yang lain pun nggak akan saya kasih tahu. Karena memang dia udah dipesan Rasulullah untuk tidak menyebarluaskan info itu. Yang kita inginkan adalah jangan orang terlena, walaupun dia berada dalam kebaikan, dan tetap waspada. Sama kita kalau di jalan raya, kadang yang bikin orang celaka bukan masalah jalannya berlubang, bukan masalah jalannya berkelok-kelok, jalannya lurus, bagus, rapi, kendaraannya hebat, bagus, tapi seringkali orang terlena. Justru kecelakaan bisa jadi terjadi di jalan yang lurus, yang halus, kendaraannya bagus. Karena terlena, karena asik, mungkin dia ngebut, dia melamun, dia apa. Ya, itu sering terjadi. Ya. Nah, kita juga begitu. Kalau kita sudah berada dalam kebaikan, dalam ketaatan, jangan terlena. Ya, sebab apa? Setan punya 1001 cara untuk menggelincirkan kita. Kan udah bilang iblis itu kan? Apa bilangnya? Rabbi bima aghwaytani, ya Allah sebagaimana Engkau sesatkan aku. Ya. La ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua. Tsumma la'atiyannahum, kemudian akan aku datangi mereka min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'il, dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, akan setan cari cara dan celah. Maka hati-hati setiap celah dalam kehidupan kita. Ya, kadang kita merasa sholat kita udah dijaga, tapi hati-hati celah yang lain, omongan kita udah kita jaga, hati-hati yang lain, pergaulan, masalah harta, masalah uang, itu juga hati-hati. Ya, makanya kadang-kadang ya ini jadi ibrah bagi kita. Orang itu masya Allah selama ini dikenal baik sholat, tapi ternyata kena kasus A, kena kasus B. Ya, sampai kadang-kadang ya Allah, ya kadang kita malu mendengarnya. Ya, kasus pelecehan seksual. Ya, dilakukan oleh misalnya pimpinan sebuah pesantren. Pernah dengar? Pernah. Ya. Ya, kita tidak ingin masuk menjelek-jelekan. Insya Allah umumnya kiai, para ustadz baik insya Allah. Tapi ada. Kalau saya secara pribadi, ya sempat menangani beberapa kasus langsung soal itu. Ya, soal itu. Ya. Kenapa? Salah satunya ya tadi ketergelinciran, kurang waspada. Ya mohon maaf, dia ngajar. Sebagian santrinya mungkin wanita, muda, tiap hari interaksi. Ya, kurang menjaga diri, mungkin entah bercanda, entah pandangan, entah apa. Ya. Akhirnya ya begitulah. Ya. Ya, apalagi di dunia luar, di kampus, dosen dengan mahasiswi apa dengan apa. Ya, ketergelinciran itu sangat besar kalau kita tidak waspada. Makanya kalau pesan siapa itu yang waspadalah. Ya. Waspada terus. Ya. Setan itu pintar sekali. Kita rajin ibadah, sholat, akan dimunculkan dalam hati kita apa? Kesombongan. Merasa diri paling suci. Dalam Al-Quran ada perintah dan larangan pada hal yang sama. Ya. Di satu sisi kita diperintahkan untuk apa? Mensucikan diri kita. Ya. Di satu sisi kita diperintahkan untuk mensucikan diri kita. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul. Tapi dalam ayat yang lain Allah katakan apa? Wala tuzakku anfusakum, jangan sucikan diri kalian. Apa maknanya? Kita diperintahkan untuk mensucikan diri, tapi jangan setelah itu kita merasa diri kita sudah suci sehingga kita seperti malaikat. Tidak. Kita harus hati-hati. Ya, celah itu akan muncul. Ya, kita ibadah, kemudian nanti dihembuskan benih-benih kesombongan, takjub dengan diri sendiri, lalu kemudian merendahkan orang lain. Nah, itu yang harus kita waspadai. Maka terus waspada, jangan berkurang ya, sebab
potensi ketergelinciran itu ada. Setiap saat ada. Setiap waktu. Ya sekarang enggak, besok enggak, besoknya lagi. Di sini masa ini enggak, masalah itu. Mungkin dia enggak digoda oleh setan yang menggoda untuk tidak sholat. Dia udah enggak bisa digoda untuk tidak sholat, tapi digoda dengan cara yang lain, dengan wanita, dengan pria, dengan hubungan cinta, dengan masalah harta, banyak. Ya, makanya kalau perhatikan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya, kalau sekarang juga yang cukup mengerikan ya adalah saling menjatuhkan, saling ejek, saling memojokkan antara kaum muslimin. Kadang-kadang memang pembicaraannya masalah agama, bagus sebenarnya. Kalau diskusinya sportif, ilmiah, oh pendapat saya ini, silakan. Ya, dan juga bertanggung jawab, ini ulamanya, ini referensi kitabnya. Boleh nggak? Boleh, bagus. Ya, tapi yang tidak jarang terjadi, ya akhirnya, oh kamu ini syirik, kamu bukan ahlu sunnah, kamu sesat, itu yang sangat bermasalah. Ya, akhirnya saling ribut. Ya, saya khawatirnya itu yang jadi masalah bukan pembahasannya, tapi omongan kita. Jadi muncul rasa sombong, akhirnya saling menjelekkan, dibuat gambar yang tidak baik. Ya, ada ustadz yang dikenal, yang kita kenal baik segala macam, ya ditampilkan dengan cara tidak baik. Sampai ada ustadz yang dicoret, disilang. Nah, kiai disilang, coba bayangin. Ada yang matanya ditutup. Ya, memang mungkin dia tujuannya untuk mengkritik, tapi ulama, kiai matanya ditutup. Ya, kalau zaman dulu kalau kita baca koran mata ditutup itu siapa? Ya, penjahat, pencuri. Ya, itu yang ngeri kita. Ya, maka hati-hati dengan ketergelinciran. Ya, setan itu sangat pintar mencari celah-celah. Maka kita mohon au azilla au uzalla. Ya, jangan sampai kita selamat di sini, tergelincir di situ. Kita mohon perlindungan kepada. Maka yang penting adalah waspada, ya, hati-hati dan terus kita berjalan, kita perbaiki mana yang kurang dan sebagainya. Kemudian berikutnya apa lagi? Au azlima au uzlama. Kita mohon kepada Allah untuk tidak berbuat zalim dan dizalimi. Nah, ini yang unik ya. Kita mintanya kepada Allah jangan sampai kita berbuat zalim. Sebelum kita minta agar jangan dizalimi, kita minta berlindung kepada Allah agar kita jangan berbuat zalim. Sebab biasanya kita ini fokus kalau soal mencari keselamatan, maksudnya apa? Kita selamat dari kejahatan orang. Ya. Padahal yang juga sangat penting bagi keselamatan kita adalah bagaimana orang selamat dari kezaliman kita. Gitu ya? Paham gak? Ya. Artinya kita juga harusnya fokus bagaimana orang lain selamat dari kita. Jangan sampai ada orang yang sakit, yang rugi, yang kecewa, yang apa istilahnya ya, dizalimi oleh kita. Ya. Sebab kalau itu sampai terjadi, hakikatnya kita sedang tidak selamat. Ada orang yang rugi gara-gara kita, itu artinya kita sedang tidak selamat. Ya. Baik secara langsung artinya kita berdosa, kita jadi nggak berkah. Dan biasanya perbuatan zalim itu akan mengundang perbuatan zalim berikutnya, akan mengundang reaksi kezaliman. Ya. Sebagian tindakan kekerasan sampai kriminalitas, sebagian sebabnya apa? Karena balasan atas kezaliman yang dia alami. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai, dia cuma disenggol dikit, dia balas dipukul sampai mati misalnya. Ya. Jadi yang penting kita paling pertama apa? Jangan menzalimi orang. Sebab kalau itu terjadi, alamat kita nggak selamat. Di dunia kita berat, di akhirat apalagi. Itu dulu, ya. Penting itu dulu. Jangan sampai kita menzalimi orang. Perkara kita dizalimi orang, ya tentu saja kita hindari. Tapi kalau sampai terjadi, ya kita anggap itu sebagai takdir, kita cari cara dan celah untuk mengatasinya. Tapi yang penting jangan sampai ada orang yang menzalimi kita.
Jangan sampai ada orang yang kita zolimi. Ya, sebab banyak orang ya merasa marah, kesel sekali kalau dizolimi. Tapi kalau giliran dia menzolimi orang, santai saja, ringan saja. Ya, mohon maaf nih ya, kita kalau bawa motor apa, kira-kira ada orang nggak bener, kita marah nggak, kesel nggak? Kesel. Bisa jadi suatu kali kita yang nggak bener, kan bisa begitu. Ya, kita kalau mendapat perlakuan kata-kata kasar, tersinggung, ya, kita pasti ya nyesek. Tapi boleh jadi suatu kali ada orang yang sakit dan tersinggung oleh ucapan kita. Ya, maka yang paling penting adalah bagaimana kita jangan sampai menzolimi orang. Kita berlindung pada Allah dari perbuatan yang menzolimi. Dan itu banyak sekali medannya. Ya ucapan, ya pergaulan, ya hubungan sehari-hari aja dengan tetangga aja. Ya, dari mulai buang sampah, dari mulai bakar sampah gitu ya. Nggak tahu kalau di Cakung sini masih bebas nggak bakar sampah. Kalau di Depok saya itu bakar sampah, CRT ngomong tuh. Ya, jadi ada yang bakar sampah di rumahnya, bakarnya di rumahnya. Langsung biasa tuh di grup RT tuh akan bermunculan, ini siapa yang bakar sampah gitu. Ya kalau zaman dulu bakar sampah di rumah mungkin nggak zaman dulu? Mungkin. Kenapa? Kenapa kalau zaman dulu bakar sampah dulu gampang? Tanahnya luas. Sekarang rumah 100 meter, halamannya cuma 5 meter, bakar sampah, sebelahnya kiri kanan rumah. Ya wajar juga kalau tetangga kiri kanan komplain. Nah itu penting juga yang kayak gitu, itu ringan. Tapi kita harus mempertimbangkan jangan sampai kita menzolimi orang. Buang sampah juga, ya, buang sampah itu umum. Ini memang ya kita ini memang mesti banyak mentalitas yang harus kita bangun ya. Kita betapa sering lihat orang dari kendaraan, kadang kendaraan mewah, buka jendela, lempar kemasan air. Itu zolim. Jangan dikira itu enggak zolim, itu zolim. Ya, kita mungkin kepikiran cuma segitu doang. Tapi yang berpikir begitu jutaan orang. Jadi sampah yang besar, buang sampah di sungai. Jangan kira enggak zolim, itu zolim. Ya, air meluap, air banjir, ya sampai kalau lagi dikeruk itu, sungai itu lagi dikeruk, apa isinya itu sampahnya? Macam-macam, ada kasur bahkan. Ya bisa orang itu buang sampah kayak gitu. Kita jangan sampai cuma pikiran zalim itu mukul orang, tidak. Zalim itu kita berlaku hal yang dapat merugikan orang lain, itu zalim. Ya tentu saja semakin besar semakin besar. Ya, semakin dia kedudukannya besar, katakanlah pemimpin zalim, korupsi, aduh nggak kira-kira itu. Ya, nggak kira-kira itu kerusakannya. Ya, banjir itu sebagian ya karena tanah-tanah di atas ditebangi pohonnya buat siapa? Buat segelintir orang. Ya, nggak kira-kira. Tapi paling tidak kita mulai dari diri kita, jangan menzalimi orang. Dan juga tentu kita nggak mau dizalimi. Kita berlindung pada Allah agar tidak dizalimi. Ya, jadi orang Muslim itu nggak mau menzalimi dan nggak sudi dizalimi. Ini juga penting satu sikap ya. Sebab kadang-kadang sebagian orang Muslim ini ya mungkin karena pengen menampilkan citra baik tapi kurang pada tempatnya. Apa diantaranya? Ya gampang ditipu. Lugu lah bahasa kita. Jangan lugu-lugu amat. Kalau ada ya sikap orang ya, menipu atau meragukan, ya nggak perlu kita timbul belas kasihan. Ya sering datang ke rumah kan, ya Pak ini ada sumbangan, kita lihat sumbangannya cuma proposal selembar. Ya dia mana masjidnya mana segala macam. Ya kesan penipuannya sangat besar. Kita nggak kenal. Mungkin kalau orangnya warga kita, musolanya kita tahu, masjidnya kita tahu, mungkin itu mah insya Allah kita bantu. Tapi kita nggak tahu orangnya. Saya berapa kali datang ke rumah, bawalah beberapa lembar kertas, Pak kami sedang bikin pembangunan masjid di mana, di sana, di Tasik, di Sukabumi. Kita nggak bisa tahu. Jangan kita terlalu lugu untuk soal itu. Mendingan yang jelas-jelas saja kita bantu.
Ya, termasuk mohon maaf ya yang mungkin banyak ya peminta-minta apa ya kalau masih muda, masih apa minta-minta. Ya, itu jangan terlalu kita mudah ya memberikan apa respon ya. Mereka masih muda, bisa kerja. Ya, bisa jadi itu akhirnya jadi profesi. Ya, jangan-jangan ya yang peminta-minta itu duitnya lebih banyak daripada yang memberi. Ya, banyak itu kasusnya. Ya. Nah, jangan mudah ditipu. Ya, sekarang juga tipuan banyak banget lagi ya. Yang di WhatsApp, yang di grup, yang di internet, maka juga memang kembali tadi itu waspada. Jangan mudah ditipu. Orang minta data kita, nomor kita, foto kita, aduh sudah. Kalau udah pendaftaran kayak gitu hati-hati. Kalau nggak terkenal. Ya, kemarin saya dapat kiriman. Ya memang fotonya foto temen, tapi meragukan. Ya dia tiba-tiba ngirim apa itu? Kalau ada tulisannya APK, iya. Tahu nggak kalau APK apa mananya? Kita suruh buka aplikasi. Itu bisa kalau kita udah masuk, ya entah masuk virus, masuk apa. Ya itu hati-hati. Banyak sekarang model-model penipuan yang kalau kita kurang hati-hati, kita akan terjebak dalam penipuan. Maka satu prinsip yang bagus sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, lastu bil khibbi walal khibbu yakhda'uni. Aku bukan penipu. Tapi jangan sampai ada penipu yang mencoba-coba menipu aku. Ya, ini penting sekali juga kita pakai prinsip pada zaman sekarang. Banyak sekali penipuan dari yang kecil sampai yang besar-besar. Ya, mohon maaf ya, kita ini seringkali tertipu oleh tampilan yang kayaknya bagus, pencitraan dan seterusnya. Ya, nah itu jangan sampai gampang tertipu, gampang dibohongi. Kemarin udah dibohongi lagi. Masa 2 kali 3 kali dibohongi? Kata Rasulullah apa? La yuldagu apa bahasanya? Fi juhrin wahid marratain. La yuldagul mu'min fi juhrin wahid marratain. Atau kama qala. Orang mukmin itu mestinya nggak sampai dipatuk binatang berbisa dari sarang yang sama sampai 2 kali. Kalaupun pernah sekali ya sudah jadi pelajaran. Ya, jangan gampang tertipu. Udah tertipu teman kita, saudara kita, masa kita juga tertipu. Ya, banyak lagi-lagi sekarang itu modus-modus. Maka penting bagi kita tadi belajar ya memahami mengambil dari pengalaman, hati-hati dan seterusnya dalam kehidupan. Termasuk dalam masalah agama banyak penipuan tadi. Penipuan juga banyak. Dalam hal apa saja, mau dalam agama, dalam ekonomi, dalam politik, ya kita tidak ingin mengatakan si fulan, tapi ya kita lihat semua, ya bagaimana janji-janji dan lain sebagainya seringkali cuma sekedar janji, ya, itu juga termasuk. Ya. Nah, perkara bagaimana kita menyikapinya, ya paling tidak pelajaran bagi kita. Jangan mudah dizolimi orang. Jangan mudah menzolimi, jangan mudah dizolimi. Begitu ya. Kemudian terakhir, au ajhala au yujhala alayya. Ajhala ini artinya dari segi bahasa aku bodoh dan aku dibodohi. Kata para ulama, ajhala perbuatan bodoh apa maksudnya? Perkataan dan perbuatan bodoh yang tidak pada tempatnya. Ya. Seperti mencaci ya, bukan mencari ini. Mencaci maki, menghina, kata-kata kasar, teriak-teriak di jalan. Ya. Sikap-sikap yang kerap mengundang permusuhan. Ya, tidak sedikit orang yang masalah karena ini. Ini karena sekarang bahasa sekarang ini orang pengen tenar gitu kan? Itu bodoh, itu perbuatan bodoh. Ada orang kalau zaman dulu ya, istilahnya kamu pengen terkenal gimana caranya? Katanya kalau orang dulu kalau pengen terkenal gampang, kencingin sumur Zam-Zam. Terkenal gak? Kan yang penting terkenal, mau orang hujat, mau orang apa. Nah sekarang tuh banyak tuh yang pakai konsep gitu. Pokoknya terkenal, dia mau nyeleneh kayak apa. Ya dia mohon maaf telanjang di jalanan kayak apa, yang penting terkenal. Nah ini kan sekarang zamannya medsos. Yang dikejar apa? Subscribe, viewer. Ya, pokoknya ada cari cara yang kira-kira dia terkenal.
apalah misalnya ngeprank lah, orang dikagetin sampai jatuh dan seterusnya. Ya, itu namanya ajhala. Atau dia teriak-teriak, ada yang menari-nari di pinggir jalan tol. Ya, mohon maaf nih, emak-emak dulu rame. Ada beberapa emak-emak di pinggir jalan tol dia nari-nari. Tujuannya apa? Biar terkenal. Itu ajhala. Perbuatan-perbuatan bodoh. Yang penting dia terkenal, kesohor. Kalau anak-anak remaja biasanya macam-macam tuh ya. Ya, yang mungkin biasanya kalau di kampung-kampung anak remaja pakai motor, knalpotnya dibobok. Kira-kira gimana suaranya? Dihujat orang siang malam. Tapi bagi dia nggak masalah, yang penting terkenal. Ya, nah ini yang kita berlindung padahal dari perbuatan-perbuatan bodoh seperti ini. Ya, perbuatan-perbuatan yang mengundang permusuhan, caci maki, umpatan dan seterusnya. Memang sejujurnya kadang-kadang kita suka kesel gitu ya. Saya terus rumah saya juga di pinggir jalan itu kalau dengar motor yang knalpotnya dibobok sengaja, bukan cuma dibobok saja, sengaja dia ngebut lagi, sengaja dia kencang motornya agar semakin kencang suaranya. Ya, ini hal-hal yang kayak gini kita berlindung, jangan sampai kita melakukan. Sebab apa? Kalau kayak gini terjadi, orang akan memusuhi, disumpahin segala macam. Ya, disumpahin segala macam. Jadi juga ada kisah ya. Zaman dulu ya, zaman masih belum ada HP, telepon rumah tuh ya, telepon rumah. Ya, jadi ada seorang yang baru menyesal di kemudian hari karena dia merasa hidupnya nggak pernah nyaman, nggak pernah berkah, walaupun mungkin dia usaha ini mah, tapi yang dia dapati bermasalah semua. Rumah tangganya bermasalah, kehidupannya bermasalah, lingkungannya bermasalah. Ya, dia nggak tenang. Ya, yang dia ingat itu salah satu perkara yang pernah dia lakukan dulu. Ini juga cerita di negeri Arab sana ya. Ya, jadi dulu waktu jadi remaja dia seneng banget ngusilin orang-orang, khususnya orang tua. Ya. Apa yang dia lakukan? Kalau jam 1, jam 2, jam 3 dia cari nomor-nomor telepon. Kalau zaman dulu kan nomor telepon ada tuh ya di buku kuning tuh, rumah-rumah. Lalu dia hubungi orang telepon. Jam 1, jam 2. Ya. Kira-kira orang kalau ada telepon berdering jam 1, jam 2, kira-kira apa yang terpikirkan? Perkara penting bukan? Darurat, ini jam 1, jam 2 ada telepon. Jangan kan? Ngantuk-ngantuk, biasa orang tua bangun, dia tidur, halo ada apa, langsung dia ketawa-tawa, oh syukurin gitu, dia merasa puas. Ya. Berkali-kali dia lakukan dan kata dia cerita, saya ingat berkali-kali terdengar suara ya doa, kutukan dan laknat buat saya. Semoga kamu sengsara selama-lamanya, semoga kamu apalah pokoknya ya, namanya orang tua kesel apa ya, diledek seperti ya, keluarlah ucapan-ucapan kayak gitu. Kan sekarang banyak juga tuh ya ucapan-ucapan doa-doa buruk. Di mana tuh? Ya, di tempat-tempat buang sampah liar. Nggak tahu kalau di sini di beberapa daerah saya itu ada tuh spanduk, yang buang sampah di sini saya doakan gitu ya. Macam-macam lah doanya. Ya, itu termasuk ajhala au yujhala alayya. Ya, maka penting bagi kita menjaga sikap, tutur kata, mempertimbangkan situasi dan kondisi kapan kita bersikap, ya, agar tidak mengundang omelan, ocehan. Ya mungkin kayak senam, ya bagus di halaman hari Ahad pagi tapi senam misalnya di masjid atau apa, genjerang-genjerang, ya nanti akhirnya akan menimbulkan ya pandangan yang tidak baik. Masing-masing ada tempatnya. Hormati juga hak orang lain, baik di pemukiman, tempat kerja, jalan raya. Kalau ada kesalahan ya minta maaf, ya, atau permisi, kulonun dan seterusnya. Ya, agar kita juga tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, saya juga pernah kalau lagi umroh haji itu kan di mikot. Ya, kalau zaman dulu tuh di mikot biasanya orang antri di WC kan, lama gitu ya antri di WC. Kadang-kadang nunggunya tuh 5-6 orang gitu ya, pokoknya mesti sabar memang. Jadi entah gimana gitu, ada satu orang dari Arab juga.
Jadi dia itu usil banget kalau ada orang masuk masuk WC ditepokin gitu. Maksudnya biar cepat-cepat. Udah satu dua orang tepokin dia. Orang yang lain ngeliatin aja nih orang kayak apa gitu kan. Artinya namanya banyak orang antri gitu. Entah gimana orang kok punya kesepakatan, pas giliran dia masuk yang lain pada tepok rame-rame. Ya. Artinya orang perbuatan perlakuan buruk itu akan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Ya. Masih untung kalau ketahuan, kalau bentuknya adalah doa, melaknat, itu berat. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita simpulkan dari hadis tadi ini, maka kunci-kunci keselamatan pertama kita selalu berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita merasa, oh saya mah duitnya banyak, saya ada keamanan, saya ini, saya itu. Tetap. Ya, sehebat-hebatnya orang kalau sudah datang ya waktunya keburukan ya datang saja, walau dia kaya, walau dia sehat dan seterusnya. Kemudian miliki ilmu dan pemahaman yang baik, miliki ilmu pemahaman yang baik, baik ilmu agama, ilmu dunia, pemahaman ya kita paham, oh ini nggak bener nih, ini caranya nggak bener, masa ada begini. Kadang orang terpedaya karena nggak paham, tiba-tiba datang, ente mau nggak ya sini ikut saya, bawa duit 1 juta, bahasa ntar pokoknya tiap tahun, tiap bulan kalian dapat 500.000. Yang penting ente modal 1 juta kasih ke saya. Ya, secara logika ada nggak usaha yang kayak gitu? 1 juta dapatnya 500.000, 1 juta 500.000. Ya, susah logikanya. Harusnya kita paham. Ini makanya model-model penipuan. Ya, tiba-tiba ada orang nih ada WA. Ya, selamat Anda mendapatkan hadiah 100 juta, begitu kan? Suka ada. Silahkan datang ke ATM, siap-siap kirim, kami nanti disuruh buka pinnya lah, apalah dan seterusnya. Nah, itu pemahaman yang baik, ya, miliki ilmu, ya, ilmu agama terutama. Kalau tidak kita akan mudah tuh diombang-ambingkan, ditarik sana kemari, ya. Ada orang ngaku nabi, kita ikut. Ada orang ngaku malaikat Jibril, kita ikut, macam-macam. Ya, kemudian selalu waspada dan antisipasi, waspadalah, hati-hati. Ya, kalau seorang sahabat datang sama Rasul, dia bawa ke masjid, dia naik onta, dia tanya, ya Rasul, ontaknya saya ikat dan saya tawakal, apa tidak perlu saya ikat? Saya tawakal saja. Kata Rasulullah, ya'kilha wa tawakkal. Ya, ikat lalu kamu bertawakal. Ya, jadi antisipasi, pakai helm, pakai seat belt, ya, apalagi hati-hati motor dikunci, ya, itu termasuk bagian dari kehati-hatian. Tidak menzalimi dan tidak mudah dizalimi. Agar kita selamat, jangan suka menzalimi orang, jangan bikin orang rugi, jangan bikin orang kecewa, karena akan sangat buruk akibatnya buat kita. Apalagi kalau di akhirat itu dari kezaliman kita. Ya, jadi puasa, sholat itu tidak lantas menghapus kezaliman. Umroh, haji berkali-kali pun kalau orang berbuat zalim nggak lantas terhapus. Baru bisa terhapus kalau dia bertaubat kepada Allah dan dia kembalikan, ya, apa yang mungkin pernah dia ambil atau dia minta maaf dari orang itu. Itu yang berat. Ya. Baik, kemudian bersikap bijak, ya, dan mempertimbangkan sekitar. Ini jangan melakukan sikap-sikap bodoh, ya, yang kadang-kadang bikin orang jadi celaka. Ya, sikap-sikap bodoh kadang-kadang aneh aja tuh orang-orang. Ya, misalnya dia dekat-dekat tiang listrik atau kabel listrik, ada yang akhirnya kesetrum, macam-macam saja. Ya, yang kadang-kadang orang seperti di tebing dia foto tergelincir, ya, hal-hal yang kadang-kadang ingin mengundang daya tarik, ya, tapi bisa mencelakakan dirinya. Demikian Bapak Ibu sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, insyaallah kalau kita ikuti pesan-pesan Rasulullah SAW akan memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Salam.
Oh iya. Ya. Tapi misalnya saudara ini orang yang tidak taat kepada, tapi ada orang lain yang taat kepada. Salam Rasulullah. Ya. Memang ada hadis Rasulullah SAW, la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Perkara-perkara seperti ini tidak mesti juga harus kita sikapi hitam putih. Ya, artinya sangat mungkin bagi kita ya untuk tetap dapat berbagi kepada siapapun walaupun mungkin dia tidak bertakwa. Yang penting kita niatkan, kita sedekah, dan juga kita berharap mudah-mudahan itu dapat menarik hati dia agar semakin bertakwa. Ya, tapi memang bahwa kita mungkin memprioritaskan, kita senang kalau ternyata yang memakan makanan kita orang bertakwa. Ya, itu sesuatu yang bagus. Ya, makanya kalau zaman dulu itu saya masih ingat tuh orang-orang tua itu sering ngundang kiai, ngundang guru ke rumahnya untuk makan karena semangat itu. Ya, jadi itu bisa saja dilakukan dengan smooth ya, bukan berarti orang misalnya tetangga, teman dia kelaparan karena dia ahli maksiat kita nggak bantu, tidak. Kita bantu saja, bantu selayaknya semestinya. Ada tetangga kita tahu nggak pernah sholat misalnya, tiba-tiba dia minta pertolongan apa begitu, yang bisa kita bantu ya. Atau dia nggak punya makanan kita kasih, walaupun mungkin dia tidak sholat, dia apa, kita harapkan ya paling nggak sedekah kita nggak akan ya, bukan berarti nggak berharga, tetap jadi pahala ya. Apalagi kalau kita iringi dengan harapan, doa, ajakan agar dia lebih baik ya. Tapi di sisi lain bahwa kita memang senang kalau ada makanan kita yang dimakan oleh orang bertakwa, itu bagus ya. Jadi saya kira bukan kemudian berarti yang kita kasih makan yang sholat saja, yang nggak sholat kita nggak kasih makan, tidak. Tapi kita dari segi perasaan ya tentu sangat senang kalau makanan kita dimakan orang-orang yang bertakwa ya. Ada tamu yang datang, dikenal kesolehannya, kita senang, kita suguhkan dan seterusnya ya. Jadi itu bisa kita sikapi dengan bijak. Sama seperti tadi, ada saudara, ada orang bukan saudara, yang saudara bukan orang bertakwa, orang lain bertakwa. Yang mana yang dahulukan? Ya, itu juga fleksibel juga lah ya. Pertama, kalau memang ada kebutuhan yang besar, ya tentu saudara layak dibantu. Ya, layak dibantu. Ya, kalau memang kita harus memilih, ya tinggal kita melihatnya mana maslahat yang paling besar. Ya, maslahat yang paling besar. Ya, kalau memang ternyata kita lihat maslahatnya paling besar adalah ini yang bertakwa, walaupun dia bukan kerabat, kita lakukan saja, tidak masalah. Oh, kita melihat ini saja, itu kayak gitu juga nggak bisa kita tetapkan. Kita mungkin bisa melihat dan menilainya, walaupun dia nggak bertakwa, karena dia kerabat, karena nanti maslahatnya lebih besar, kita bantu dia. Ya, itu bisa, karena memang masing-masing ada alasannya. Ya, wallahu alam. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari sebuah hadis dikatakan Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan sudah putus asa untuk disembah di daerah kalian, kurung orang-orang beriman. Tapi dia cukup puas dengan amal-amal kalian yang kalian remehkan padahal mencelakakan. Tolong dijelaskan Pak Ustaz, remehkan yang amal-amal yang kalian remehkan, padahal mencelakakan. Oh, iya. Nah, sepertinya contoh seperti apa Pak yang kita nggak sadar barangkali udah kita kerjakan seperti amal padahal mencelakakan. Nah, kedua seperti model polisi tidur di jalanan Pak Ustaz. Kan orang-orang kalau ada di depan rumahnya segala bikin polisi tidur. Mungkin niatnya baik ya untuk memperlambat itu. Padahal kadang-kadang ada orang jatuh tuh tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal katanya polisi yang paling baik polisi tidur. Baik, ya ini hadis ini kalau yang saya dengar ya, kalau yang saya tahu, tapi kalau yang Bapak sampaikan mungkin bagus juga itu. Maksudnya kalau memang ada riwayatnya bagus. Ya, ada riwayat inna syaitana
qad ayisa an min an yu'bada fil jazirah, fi jaziratil Arab atau fil jazirah, walakin asyahna bainahum. Setan itu putus asa untuk disembah lagi seperti zaman dulu, ya. Zaman dulu setan disembah, kalau sekarang mereka udah putus asa, kayaknya udah nggak bisa berharap mereka bisa disembah lagi. Maksudnya apa? Islam sudah tersebar, pemahaman sudah bagus, soal itu udah clear. Tapi yang masih bisa dilakukan setan apa? Menimbulkan permusuhan, pertikaian, perselisihan di antara kalian. Ya, itu terutama di negeri-negeri Arab itu kadang-kadang memang aneh perselisihannya, pertikaiannya kayak nggak habis-habis antar negeri Arab, ya, antar negara Arab, ya, antara ini dan itu kadang-kadang ya sudah kita tahu beritanya. Padahal ya negeri Arab itu bahasanya sama, umumnya agamanya sama Islam, budayanya umumnya sama. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ke negeri Arab itu makanannya, makanan paling nggak utamanya itu hampir sama. Apa makanannya? Nasinya apa? Nasi yang suka kita beli itu nasi kabsa. Itu rata itu aja. Ya, kalau kita kan beda. Kita kalau ke Medan, ke Aceh, ya nasi tapi macam-macam tuh lauknya. Kalau di sana sama, kabsa, ayam, kambing, kabsa, ayam, kambing, itu aja. Kita ke toko mana gitu juga. Mungkin beda-beda dikit aja rasa. Jadi artinya tingkat kesamaannya tinggi. Budayanya pun hampir nggak beda. Ya, budayanya. Ya. Kalau di kita kan ke Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, kayaknya beda. Bahasa udah beda. Kalau di kita bahasa sama, cuma beda dialek saja. Tapi ya itu tadi, ya, pertikaian, permusuhan sering terjadi. Ya itu kalau yang saya maksud dengan hadis itu. Tapi kalau yang hadis yang Bapak sampaikan itu ada juga sebenarnya riwayatnya dari Anas bin Malik. Ya, kata Anas bin Malik itu setelah lama Rasulullah wafat, dia bilang apa? Kalian ini sekarang biasa melakukan sesuatu yang kalian anggap remeh, dulu kami menganggapnya sebagai dosa besar. Ya, dulu kami menganggap sebagai dosa besar atau yang membinasakan. Ya ini sebenarnya sebuah sikap bagaimana seorang muslim semestinya hati-hati. Jangan sampai anggap remeh satu perkara padahal itu jelas misalnya dosa. Ya yang paling gampang dia lalaikan sholat. Banyak orang kan sekarang anggap remeh, biasa itu. Ada orang merasa ringan. Ya sampai ada pernah saya dengar sebuah percakapan, lagi-lagi percakapan ya di podcast, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar. Ditanya si tokoh ini, si A ini, gimana sholatnya? Ya sholat sih kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Mungkin yang nanya agak kaget juga kok sampai begitu ya. Tapi dia yang bilang ini tadi bilang apa? Tapi saya udah ini kok, saya ganti dengan banyak sedekah dan seterusnya gitu. Ya, jadi asalkan dianggap ninggalin sholat tuh remeh, atau dia banyak sedekah, mungkin banyak haji. Lalu yang nanya ini tadi bagus dia jawabannya. Apa? Itu nggak bisa diganti. Kamu nggak sholat nggak bisa diganti kamu banyak sedekah. Ya. Nah ini yang kayak gini memang harus kita waspadai. Hal-hal yang sepintas remeh padahal ya dosa besar. Ya katakanlah riba, memfitnah orang, kita anggap remeh. Padahal itu dosa besar. Itu dosa besar. Ya, jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang kita anggap remeh atau perkara-perkara yang sebelum orang sekarang bilang mungkin dosa kecil, makruh, itu para sahabat dulu saking takutnya menganggap itu dosa besar. Ya, jadi meskipun ini tentu bukan berarti yang asalnya makruh jadi haram, tidak. Tapi itu sebagai gambaran para sahabat, ya orang-orang salafus saleh bahwa mereka jangankan yang maksiat, yang tidak maksiat pun mereka takut melakukannya. Sebab yang harus kita tinggalkan itu ada 3. Enggak, yang kita tinggalkan itu ada 3. Ada yang sifatnya harus, ada yang sifatnya tidak harus tapi akan menunjukkan ke derajat kita. Jadi kalau yang haram harus kita tinggalkan. Yang syubhat harus nggak? Harus juga, tapi kalau dilakukan juga tidak lantas dia berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan akan lebih tinggi makomnya. Ada lagi yang lebih tinggi makomnya kalau kita tinggalkan. Apa? Perkara mubah yang kalau kita pikir nggak ada manfaatnya di akhirat. Jadi kalau para ulama itu akan mikir-mikir, ini memang nggak haram,
Ini memang nggak syubhat, ini boleh. Cuma kalau dipikir, kalaupun saya lakukan ini di akhirat apa manfaatnya buat saya? Nah itu kalau makomnya tinggi, yang mubah pun nggak akan dia lakukan, ya. Lebih baik dia cari yang bermanfaat di akhirat. Ya mohon maaf bisa kita nongkrong apa begitu. Ini kalau dipikir apa nih? Ada nggak pahala di akhirat? Nggak ada. Oh berarti saya ngaji aja dah. Saya bantu orang tua dan seterusnya. Jadi walau alam ucapan tadi itu lebih kepada sebuah sikap bagaimana seorang betul-betul ingin menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik, walaupun kadang-kadang tidak haram, sehingga dianggap ini perbuatan dosa besar. Kalau tadi contohnya polisi tidur atau apa, ya ini juga jangan sampai kita nggak boleh polisi tidur, padahal bisa jadi ada kemaslahatannya. Mungkin soal teknisnya barangkali. Kadang ada polisi tidur yang ngeselin juga, bikin kita pegel. Misalnya cara bikin tidak nyaman. Kan ada tuh polisi tidur kayak gitu ya. Cuma pasang balok doang. Itu kan kalau kita lewat pegel juga. Ya, bagusnya polisi tidur dibuat ada standarnya ya, sehingga orang tidak terlalu merasa sakit atau kaget sehingga dia harus ini dan seterusnya. Itu biasa soal teknis memang. Ya, itu pun juga harusnya ada aturannya. Jadi bagusnya nggak setiap warga ketika dia mau dia bikin. Itu kan ada aturannya tuh ya Pak. Ada nggak aturannya? Ada itu. Mestinya izin ke polisi kemana? Ya, izin dulu. Ya agar jangan sampai setiap 110 meter polisi tidur, capek juga. Ya ada aturannya. Ya, jadi ya kalau mau diambil apapun ya di jalan raya, jangan sampai kita melakukan perkara yang ringan. Tadi buang sampah mungkin orang ringan. Tapi itu zalim, ya itu zalim sama orang, zalim sama lingkungan. Ada tanah kosong, lempar sampah, itu nggak boleh. Banyak orang merasa itu ringan, tidak, itu berat. Ya, itu harus dihilangkan hal-hal budaya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi? Silakan. Wah, banyak bertanya nih. Ibu-ibu nggak ada bertanya? Ibu-ibu paham semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana ketika seseorang bertakziah itu kan tidak diperkenankan untuk menikmati hidangan yang disediakan oleh keluarga sedang terkena musibah. Seseorang apa tadi? Ya. Oh, takziah. Ya. Disediakan menikmati hidangan. Ya. Lalu bagaimana dengan seseorang sedang bertakziah ke keluarganya sendiri, apakah itu juga berlaku hal yang sama? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini memang soal hidangan yang disediakan oleh keluarga mayit. Apakah nggak boleh? Sebenarnya bukan berarti nggak boleh. Itu bukan larangan secara mutlak. Nggak ada larangan secara khusus kita nggak boleh makan makanan di rumah ahli mayit. Tidak. Yang ada memang kita jangan misalnya merepotkan, meminta dan seterusnya. Justru yang diperintahkan kalau bisa kita bawa makanan. Ya, mungkin kalau sekarang sebagian orang kita bawa uang lah, bantu keluarga. Tapi kalau sang keluarga dengan segala kerelaannya dan itu mudah baginya, dia menyediakan makanan, apalagi diniatkan sebagai sedekah dan diniatkan untuk mayit, nggak apa-apa, boleh kita makan. Jadi nggak ada sebenarnya larangan secara khusus kita makan dari keluarga mayit, nggak ada. Yang ada memang ini yang mungkin kurang baik, seakan-akan keluarga mayit harus nanti menyediakan makanan sehari, 2 hari, 3 hari, padahal dia tidak mampu. Akhirnya dia paksa, dia pinjam sana sini. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau keluarga mayit mampu, dan mereka niatnya bersedekah, untuk mayit, itu boleh, dan boleh dimakan, tidak masalah, tidak masalah. Yang nggak boleh itu misalnya kita nuntut, kita minta, atau orang itu terpaksa. Meskipun ini kadang-kadang masalahnya batasannya tipis, batasannya tipis. Jadi kalau dia menyediakan nggak masalah. Yang penting jangan sampai kemudian memberatkan. Sebagian orang mampu dan dia senang,
karena itu bisa menjadi sedekah bagi mayit, ya, karena sedekah untuk mayit itu para ulama sepakat sampai bermanfaat. Ya, orang hidup, apalagi keluarganya, sedekah untuk yang meninggal, boleh nggak? Boleh. Dan bermanfaat. Ya. Jadi memang yang diperintahkan kita bawa makanan untuk membantu keluarga mayit. Ya. Yang diperintahkan itu isna'u li ali Ja'far ta'aman, kata Rasulullah ketika Ja'far meninggal dunia. Ya. Tapi itu bukan berarti lantas kalau disediakan makanan kita nggak boleh makan, apalagi kalau sekedar air, sekedar kue nggak masalah. Itu tidak ada larangan secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Tad, pernah baca dalam sebuah buku bahwa Imam Syafi'i mengatakan berkumpul dan makan-makan di acara kematian itu sama dengan niyahah atau meratap. Mohon penjelasan Tad. Baik, yang disalahkan itu misalnya kalau keluarga keluarga mayit menyediakan makanan dan dia sulit, atau juga diambil dari harta mayit, ya, jadi memakai harta warisan, ya, seharusnya yang dipakai hartanya adalah harta yang harta yang dari keluarganya, jadi mungkin punya anaknya patungan atau apa, bukan dari harta warisan. Ya, kalau harta warisan harusnya diselamatkan dulu, nanti baru dibagikan kepada ahli waris. Ya. Larangan berkumpul itu ya banyak nanti penafsirannya. Misalnya berkumpul untuk meratapi. Kalau zaman jahiliyah itu mereka berkumpul meratapi kematian. Kalau orang jahiliyah dulu, ya, jadi memang sengaja untuk meratap dan seterusnya. Kalau mendoakan dan lain sebagainya, ya memang ini masalah khilafiyah. Untuk hal-hal seperti ini hendaknya kita pandai menyikapi dengan baik. Ya, mungkin ada pihak ya yang berpandangan itu dilarang. Oke, bagus, nggak masalah. Tapi bahwa ada para ulama yang mengajarkan bagus kalau dibacakan zikir, sholawat dan seterusnya, kita niatkan kepada ahli mayit, insya Allah sampai. Itu banyak ya. Memang dalam bab ini yang memang cukup unik ya, dalam mazhab Syafi'i, bukan dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pendapatnya memang nggak sampai itu. Ya, justru tapi mazhab yang lain yang bilang sampai. Jadi ini memang masalah khilafiyah yang kita hendaknya menyikapinya dengan toleran. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak bisa. Ya, jadi paling tidak bagi kita, kalau kita udah mengambil satu sikap bagus. Tapi tidak perlu kita kemudian lantas ya begitu saja bisa menyalahkan orang lain, apalagi sampai mengatakan mereka sesat, mereka ahli bid'ah, itu tidak pada tempatnya. Untuk hal-hal yang kemudian kita bisa bertoleran dalam hal tersebut. Ya, dalam hal tersebut. Jadi terkait dengan larangan bahwa misalnya berkumpul-kumpul di keluarga mayit itu bukan pandangan yang mutlak, ya, bukan pandangan yang mutlak. Jangankan di kita, di Saudi sebenarnya ada tradisi berkumpul-kumpul saat orang meninggal, cuma mereka nggak tahlilan gitu aja. Ya, saya beberapa kali hadir takziah, biasa berkumpul, ngobrol segala macam. Biasa 3 hari memang dilakukan selama 3. Jadi ada namanya, kalau di sana saya Baitul Aza. Ya, jadi kalau ada yang meninggal bahkan pasang tenda. Ada bangku-bangku nongkrong. Cuma mereka ngobrol aja, makan-makan. Ya, mungkin kalau ulama kita dulu mengajarkan daripada ngobrol mending baca Al-Qur'an gitu kan. Dan seterusnya. Nah, yang mungkin agak berat memang soal makanan, harus ada biaya. Itu sebenarnya sekali lagi kalau sampai orang merasa terpaksa lalu harus pinjam uang, apalagi pinjol, nah itu yang nggak boleh. Yang memberatkan keluarga mayit, apalagi dia nggak mampu, jangan itu. Ya, tetangga-tetangga juga jangan sampai mencibir, oh dia kok nggak bikin tahlilan segala macam, ini jangan dipaksa. Itu bukan kewajiban. Ya, ini juga salah juga, sebagian masyarakat harus bikin itu, tidak harus. Ya, seakan-akan kalau nggak bikin dia apa mamanya beda, tidak. Ya, daripada dia paksa pinjam sana pinjam sini atau habis uang, bahkan tidak jarang pakai uang warisan itu. Ya, saya pernah menangani masalah itu, ribut itu keluarga. Ya, kenapa uang 100 juta habis? Yang satu alasannya apa? Itu kami pakai buat biaya 30 hari 40 hari, itu salah. Ya,
Itu nggak boleh seperti itu terjadi. Ya, uang mayit tidak boleh dipakai dulu sebelum dibagi kepada ahli waris. Yang mau dipakai, kalau mau dipakai dari keluarga, anak-anak misalnya, turunan dan lain sebagainya. Begitu. Itu yang harusnya terjadi. Wallahu a'lam. Baik, para sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mari kita akhiri pengajian kita dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah semoga Allah kuatkan iman dan Islam kita, dan juga tidak ketinggalan semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, dijauhkan dari segala sakit, ya, disembuhkan dari sakit, dan juga dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa waffiqna bi ibadatika wa ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngecek dulu kali dia tahu semua jalan belakang. Ini kita di DC lagi ini Ustaz. Masya Allah. Mereka nggak punya